seisi rumah kami besar hati untuk terus memuji menyembahmu. Oke teman-teman, karena belum ada pertanyaan untuk saya dan saya juga belum bertanya untuk Pak Ustadz PI, saya akan menambahkan dulu ya. Nah, jadi apakah ketika Sang Firman itu mengambil rupa manusia, apakah ketika Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini untuk menebus kita sebagai orang yang berdosa, untuk menghapus kutuk dosa supaya kita tidak mati di dalam kebinasan, tapi beroleh hidup yang kekal, apakah Tuhan Yesus itu merendahkan dirinya? Itu karena kasih Tuhan terhadap kita, seperti yang saya sampaikan tadi di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami punya Allah yang mengasihi kami punya Tuhan Yesus yang mengasihi kami, supaya kami tidak mati di dalam kebinasaan, tetapi kami beroleh hidup yang kekal. Ya teman-teman ya. Nah, dari narasi Pak Ustadz Yusuf PI, ada beberapa yang mau saya tanyakan ya. Saya tidak akan bertanya di mana dalil dan datanya kalau Nabi Muhammad itu jalan dan kebenaran dan hidup, karena itu tidak akan pernah bisa ditunjukkan Pak Ustadz Yusuf PI seperti yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tapi kalau ambil sana, ambil sini, terus dicocok logi, disambungkan, maka itu akan terjadi seperti itu ya. Tapi tidak ada yang pernah tertulis seperti Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pertanyaan saya, apakah ketika Pak Ustadz Yusuf PI mau selamat, itu cukup dengan iman saja atau berbuat kebaikan? Apa cuma modal iman saja? Itu dulu yang pertama. Dan yang kedua, saya mau minta pertanggungjawabannya, tolong disebutkan datanya kalau semua umatku akan masuk surga. Saya minta tolong ditunjukkan datanya. Apa kalau memang semua agama Islam, semua muslimin itu akan masuk surga? Itu yang kedua ya. Yang pertama saya ulangin pertanyaan saya biar jelas. Apakah dengan kalau kita mau selamat modal iman saja, atau kita melakukan iman dan kita melakukan amal kebaikan, atau seperti apa? Ya, itu yang mau saya tanyakan. Karena belum ada pertanyaan untuk saya, mungkin saya akhiri waktunya ya teman-teman ya. Saya akhirin aja waktunya, atau kita selesaikan aja. Kita selesaikan, saya tambahkan lagi ya. Saya tambahkan lagi di dalam iman kekristenan. Ya, kalau bicara kepastian, di dalam iman kekristenan itu pasti sekali konsep keselamatannya. Jelas tertulis, letter tertulis. Ketika kita mau selamat, maka kita harus percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, harapan saya, diskusi kali ini menjadi diskusi data by data. Jadi kita diskusi akademis ya. Karena beberapa kali saya berdiskusi itu bukan dengan Pak Ustadz Yusuf ya, dengan teman-teman yang lain tuh ada yang ketika saya bertanya itu tidak dijawab menggunakan data, tapi menggunakan asumsinya sendiri. Nah, yang saya mau ketika berdiskusi, ayo kita gunakan diskusi data by data. Ketika Pak Ustadz Yusuf bertanya, saya akan jawab menggunakan data, dan ketika saya bertanya, tolong jawab menggunakan data. Kembali saya ingatkan dua pertanyaan saya, apakah di dalam iman Pak Ustadz Yusuf cuma iman saja bisa selamat, atau iman dengan kebaikan? Kalau memang iya, saya minta datanya tunjukkan di mana. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah semua umat muslimin itu akan masuk surga? Dan juga saya minta datanya. Buat teman-teman Kristen yuk, boleh bantu saya ya teman-teman ya, dikencengin tap-tap layarnya. Dikencengin tap-tap layarnya, diposting ulang teman-teman yang followernya banyak, diposting ulang biar roomnya tidak gampang rungkat. Silahkan buat teman-teman Kristen boleh bantu di tap-tap layar ya, karena belum ada pertanyaan. Sebentar ya Pak Ustadz ya, nanggung masih 33 detik lagi. Karena sebenarnya tema ini udah pernah kita bahas, tapi kita akan cari pertanyaan-pertanyaan lain ya, supaya makin melebar konsep keselamatannya, tidak melulu pertanyaan yang itu aja.
Sebentar ya teman-teman Kristen, dibantu ya tap layarnya, di share dulu live-nya teman-teman. Ada waktu kita 12 detik, boleh dikencengin tap layarnya. Ya terima kasih yang udah tap layar. Tuhan Yesus memberkati. Oke, saya akan buka mic setelah habis waktu gitu ya teman-teman. Ayo gas, kita gas gitu ya. Baik, saya akan tunjukkan dulu data gitu ya. Semua umat Islam akan masuk surga. Nih datanya ya, yang saya baca tadi. Dikiranya inilah teman-teman semuanya ya. Kalaunya dengan kawan-kawan kita yang Kristen, kita tidak menunjukkan tulisannya, meskipun kita hafal, itu dianggap tidak berdata masalahnya ya. Nih ya dapat kita baca ya teman-teman. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, semua umatku akan masuk surga. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya, tuh ya, kecuali yang enggan, kata beliau. Siapa yang enggan? Ya, beliau menjawab, yang enggan itu adalah orang yang bermaksiat, ya, memakannya dan bermaksiat terhadap sunnahnya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Bang Oki, berkaitan tentang ayat yang Anda tagih kepada saya, itu sudah saya tampilkan. Kalau saya ngomong, pasti ada dalilnya, pasti ada datanya. Ya, kalau saya yang ngomong, itu pasti gitu. Berkaitan tentang pertanyaan Anda yang kedua, apakah cukup imani saja, terus tidak perlu beramal, atau beramal yang nggak perlu beriman? Bang Oki, ini saya jawab ya. Beriman dengan beramal itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya, kalau dia beriman tapi tidak beramal, gimana dia mau dapat rahmat Allah? Sedangkan masuk surga melalui rahmat Allah, bukan dengan amal. Kalau dia beramal tetapi dia tidak beriman, ini juga salah. Dia beramal baik, ya, tapi dia tidak beriman. Karena apa? Iman itu adalah kunci dari surga. Ya, kayak gitu. Salah pula. Kita melakukan jalan menuju surga sampai depan surga kagak ada kuncinya. Kan salah. Gitu. Terus kita punya kunci surga, tapi kita kagak mau datangin surganya, juga salah. Jadi selain beriman, juga beramal. Ya, itu masuk akal. Gak bisa imani saja. Atau nunggu kita dikasih surga datang ke rumah kita, nggak bisa. Ya secara logika aja Bang Oki kayak gini. Kalau kita ingin beli mobil Pajero, kita kerja keras, nabung. Ya, nabung. Jangan sampai kita menganggap Pajero itu turun gedebuk dari langit ke rumah Anda. Ya. Anda berdoa kepada Yesus, ya Yesus, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, aku minta Pajero. Turun dia dari langit. Kan kagak. Begitu pula, ya, kita berdoa kepada Allah, ya Allah saya minta Pajero. Nggak ada turun Pajeronya dari langit. Tapi apa? Kita berusaha, kumpulin duit, lalu beli Pajero. Harus ada amalnya, harus ada usahanya, baru dikasih. Ya. Jadi kayak gitu Bang Oki konsep di dalam agama Islam. Berkaitan yang Anda katakan tentang Bible Anda, percaya Yesus sebagai Tuhan itu mana? Nggak pernah saya baca. Itu kata Paulus yang Anda bawa. Ya, kalau perkataan Yesusnya mana? Ya, kamu akan selamat kalau menuhankan aku. Nggak ada. Yesus ngajarin hidup yang kekal itu kayak gimana? Baca Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Jadi kalau Anda mau selamat, jangan menuhankan Yesus. Ya, karena yang menyebut Yesus itu Tuhan, ya, dia akan mengusir. Diusir oleh Yesus. Anda tahu sendiri dah ayatnya. Matius 7:22-23.
yang memakai nama Yesus, yang menuhankan Yesus, yang memanggil Yesus Tuhan, akan dia usir. Jadi menurut Yesus, kalau Anda mau memperoleh hidup yang kekal, maka akui dia sebagai hamba Tuhan, bukan sebagai sesembahan, bukan. Lagi pula kalau kita lihat ya di ayat-ayat yang lain, Bang Oki ya, contoh Matius 12 nomor 15, di situ Yesus hamba Tuhan, bukan Tuhan. Jadi saya mau tagih janji atau asumsi gitu ya, nggak tahu juga sih ya. Di mana Yesus mengatakan, percaya aku sebagai Tuhan, kamu Kristen akan selamat. Mana itu? Ya silakan dijawab. Silakan ayatnya. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Oke, kita jawab dulu. Buat teman-teman Kristen, kencengin teman-teman tap-tap layarnya. Kita buktikan kalau cuma Tuhan Yesus jalan keselamatan dan hidup. Ya, kan saya bilang kalau kita buka ayat Alkitab, kalau memang itu merujuk kepada hal yang tidak menguntungkan, pasti dibilangnya itu tulisan Paulus. Tapi nanti kalau memang ayat itu menguntungkan untuk imannya, digunakan ayat itu untuk memperkuat dalilnya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, kita bacakan ya. Ini yang saya bacakan tadi, kalau saya pertanggungjawabkan datanya. Saya sebutkan secara jelas Roma 10 ayat yang ke-9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Yohanes 3 ayat yang ke-17. Yohanes 3, sebentar saya bukakan. Yohanes 3 ayat yang ke-17. Ini perkataan Tuhan Yesus ya, tulisan merah. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Oleh dia, jeder, selamat datang di kebenaran. Nah, saya suka ketika ada orang yang suka kutip-kutip Yohanes 17 ayat yang ketiga di sini. Oke, ketika kalian mengutip ini untuk membenarkan iman kalian, saya akan bacakan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ketika kalian mengutip ayat ini dan kalian bilang kalau Allah di sini adalah Allah dari iman kalian, jangan lupakan Yohanes 17 ayat 3 tidak berdiri sendiri. Ada Yohanes 17 ayat yang 1. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Berarti Allahnya punya anak. Ya, karena Yohanes 17 ayat yang ke-1 jelas. Ketika kalian suka kutip-kutip Yohanes 17 ayat yang ketiga, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ingat, Yohanes 17 ayat 3 tidak berdiri sendiri. Ada Yohanes 17 ayat yang ke-1. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Berarti Allahnya punya anak. Itu ya. Nah, itu saya sudah jawab yang jadi pertanyaan Pak Ustadz Yusufi. Pak, saya tadi tunjukkan dengan jelas Pak ya datanya. Ketika yang Bapak tunjukkan tadi itu datanya almanak misalnya. Itu hadisnya hadis apa atau Qurannya Quran apa, ditunjukkan Pak? Dibacakan ya. Seperti saya tadi, saya tunjukkan. Nah, ketika Bapak bilang tadi, loh kalau tidak bisa cuma imani saja, saya bukakan datanya. Ini saya bukakan datanya ya. Tolong bantah ini pakai data. Di dalam Sahih Bukhari 6274. Sahih Bukhari 6274 derajatnya sahih. Sahih Bukhari 6274. Tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Dan tidaklah mencuri yang mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Siapa yang modal imani saja? Itu yang silakan bantah data itu pakai data. Nah, ketika Pak Ustadz Yusufi juga tadi saya tanya semua yang kedua tadi datanya juga tidak ditunjukkan Pak. Terus ketika saya bertanya semua umatku akan masuk surga, tolong tunjukkan pakai data ini Pak. Saya bacakan Pak. Di dalam Ibnu Majah 3982. Ibnu Majah 3982 ini data. Bantah data saya pakai data. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang Yahudi akan terpecah menjadi 72 golongan, satu golongan akan masuk surga dan yang 72
golongan akan masuk surga, dan orang-orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan, yang 71 golongan masuk neraka, dan yang satu golongan akan masuk surga. Demi zat dan jiwa Muhammad ada di tangannya, sungguh umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Golongan yang satu golongan masuk surga, dan yang 72 golongan akan masuk neraka. Lalu beliau ditanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka yang masuk surga? Beliau menjawab, yaitu al-jamaah. Mana datanya kalau semua muslim itu akan masuk surga? Itu datanya mana? Saya minta tolong sampaikan datanya seperti saya. Saya sanggah apa yang menjadi narasi Pak Ustadz Yusuf ini menggunakan data. Sanggah data saya, pakai data ketika saya menjawab pertanyaan Pak Ustadz Yusuf ini. Saya jawab pakai data. Buat teman-teman Kristen, jangan sampai kita menang debat, kalah PK. Kencengin tap-tap layarnya. Oke. Sebentar. Silakan. Baik, saya jawab dulu apa itu al-jamaah ya teman-teman, sesuai permintaan Bang Oki. Al-jamaah itu adalah orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnahnya Nabi yang dijabarkan oleh para ulama. Ini dalilnya ya. Tuh. Al-jamaah adalah sebuah istilah dalam Islam yang secara umum merujuk pada kelompok atau perkumpulan yang berpegang teguh pada ajaran Nabi ya, serta para sahabatnya, terus diteruskan sampai kita sekarang ya Bang Oki. Dan al-jamaah ini tadi dalilnya sudah Anda bawakan. Siapa itu yang selamat? Yaitu orang yang diwariskan Nabi Muhammad, Al-Quran dan Sunnah. Oke? Itu yang dimaksud al-jamaah yang selamat. Apakah semua Islam itu al-jamaah? Kita bisa lihat kelompoknya. Apakah Islamnya nyembah dewa? Kalau nyembah dewa atau nyembah patung, bukan al-jamaah. Bukannya. Gitu kalau Islamnya nyembah Allah, ikut Al-Quran, al-jamaah. Tapi kalau Islam ngaku Islam, tapi waduh malam-malam mantranya dipakai, bukan al-jamaah. Bukan. Jadi gitu cara membedakan al-jamaah. Jadi kalau kayak NU Muhammadiyah terus yang lain-lainnya menamakan kelompok mereka Islam semuanya. Lihat aja dari kelompoknya, ada nggak nyembah tiang listrik? Ya gitu. Kalau ada Islamnya nyembah tiang listrik, bukan al-jamaah, oke? Nah terus tadi kitab yang Anda minta ya, kullu ummati yadkhulul jannah, saya bawa takhrij dari hadisnya ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya kitab Istiham bil Kitab wa as-sunnah bab al-iqtida'i bi sunani Rasulillahi nomor 7280 ya. Atau oke? Banyak juga. Ini banyak yang meriwayatkan karena mutawatir dia hadisnya. Terus berkaitan kata Anda nih ya. Tentang masalah orang minum khamar dan berzina. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya bersabda, tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Ya nggak mungkin seseorang itu kalau punya iman dia berzina maksudnya. Ya, karena apa? Orang beriman itu mengikuti Al-Quran. Di dalam Al-Quran ya, Quran surah Al-Isra ya ayat 32 nih Bang Oki ya. Orang beriman itu ngikutin Quran dia ya. Nih Al-Isra nih. Nih, ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Ya, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi nggak mungkin ya sesuai hadis yang ente baca tadi, Bang Oki, ya tidak akan berzina kecuali dalam keadaan beriman. Artinya apa? Dia itu kalau punya iman kagak mungkin dia berzina. Karena dia tahu ada larangan zina di Al-Quran. Ya, gimana sih? Itu maksud hadisnya. Jangan kau putar-putar gitu. Sesuai pemahaman kau yang gak bisa gitu Bang Oki. Ya, mereka ya dalam mentakwil memahami hadis itu ada ilmunya juga. Ya, jadi gitu. Nggak mungkin seseorang itu yang beriman dia berzina. Ya, nggak mungkin. Sesuai hadisnya tuh. Ya, Anda baca yang betul. Terus saya mau menanggapi jawaban Anda. Ya, udah tinggal 1 menit 20 detik aja lagi.
Tadi kata Anda kalaunya masalah yang menguntungkan saya ambil kagak. Bang Oki, Anda lupa. Anda syukron jazakallah terkejutnya saya. Gini, Bang Oki, Anda lupa ya bahwa Paulus itu mengatakan Yesus itu hamba. Di sisi lain, Yesus mengatakan dia Tuhan. Paulus mengatakan Yesus itu Tuhan. Di sisi lain, Paulus mengatakan bahwa Yesus itu adalah hamba. Anda coba baca Kisah Para Rasul 13, Kisah Para Rasul 3 nomor 13 coba. Buka ya. Kisah Para Rasul 3. Rasul 3 nomor 13 nih. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Anda yakin Paulus mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan? Nih, Bang Oki, ya saya tampilkan kepada Anda ya. Apa yang dikatakan Paulus? Bahwa Yesus itu hamba Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Jangan pelin-pelan gitu ya. Nih, kata Paulus, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, kata Paulus ya, yaitu Yesus. Hamba dari Tuhan itu Yesus menurut Paulus. Lalu kau bawa Paulus mengatakan Yesus Tuhan. Bah, macam mana Bang Oki? Bertentangan gitu kitab Anda. Silakan. Aduh. Lebih banyak saya ambil Islamnya tadi ya, nggak apa-apa dah. Oke, teman-teman kita tanggapi dulu ya. Sebenarnya tidak ada pertanyaannya, tapi kita tanggapi dulu. Kita tanggapi dulu ya apa yang menjadi bantahan Pak Ustadz Supei. Pak, jangan dilupakan Pak, Yohanes 17 itu ayat yang Bapak kutip tadi saya mau tambahkan ya. Di dalam Yohanes 17 ayat yang kelima. Ayat yang Bapak kutip kan Yohanes 17 ayat 3, saya tambahkan di dalam Yohanes 17 ayat yang kelima. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Apakah manusia biasa ada sebelum dunia ini ada? Apakah seorang manusia biasa itu ada sebelum dunia ini ada? Itu sudah menjawab pertanyaan Pak Ustadz Supei. Nah itu yang pertama, dan yang kedua ya teman-teman ya, kita mau, Pak Ustadz Supei tadi bilang di dalam hadis Bukhari 6274, kita bukakan dulu datanya, terus kita disuruh belajar membaca sama Pak Ustadz Supei. Pak, Bapak mungkin tidak melihat Pak kitab ini Pak, berbicara tentang apa Pak? Hukum hudud pidana dan peringatan akan tindak pidana dan tidaklah minuman keras. Pak Ustadz Supei tadi bilang kalau hadis Bukhari 6274 ini tidak mungkin orang berzina itu dalam keadaan beriman, itu tidak mungkin. Itu kata Pak Ustadz. Dia membantah yang tertulis. Tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Jelas tertulis seperti itu, dibantah loh. Gimana sih? Jelas-jelas tertulis seperti itu masih dibantah. Tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Kok dibantah? Jelas-jelas di sini loh. Lihat, hukum hudud dalam kurung pidana dan peringatan akan tindak pidana. Atau harus saya tambahkan dulu di satu hadis ya, hadis Bukhari 1161. Sebentar. Jangan dibantah yang tertulis ya, hadis Bukhari 1161. Lihat tentang jenazah orang-orang sebelum meninggal. Sebentar ya, saya bacakan ya. Sebentar teman-teman, saya bacakan dulu hadis Bukhari 1161. Oke. Baru saja kepadaku utusan dari Robku, lalu mengabarkan kepadaku, atau beliau bersabda, telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang metong dari umatku, sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan, sekalipun dia berzina atau mencuri? Beliau menjawab, ya, sekalipun dia berzina atau mencuri. Dibantah lagi. Silakan bantah data ini pakai data. Sekalipun dia berzina atau mencuri, yang penting percaya dia masuk surga. Itu loh, jangan dibantah datanya. Jangan dibantah.
Tidak boleh membantah yang tertulis ya. Itu tertulis, itu jelas, letter Lex. Silakan bantah data saya, pakai data. Ya, nah, terus Pak Ustadz Yusuf PI, saya tidak bertanya al-jamaah. Saya tidak bertanya al-jamaah. Saya bawa Ibnu Majah 3982 yang saya tanyakan ketika Pak Ustadz Yusuf PI bernarasi, semua umatku akan masuk surga. Lah di dalam Ibnu Majah 3982 dari 73 golongan muslimin cuma satu golongan yang masuk surga. 72 golongan tidak masuk surga. Saya tidak tanya al-jamaahnya. Kenapa itu bertentangan? Pak Ustadz tadi bilang semua umatku akan masuk surga. Lah sedangkan di Ibnu Majah 3982 itu 72 golongan tidak akan masuk surga. Cuma satu golongan yang akan masuk surga, yaitu disebut golongan al-jamaah. Nah itu bertentangan. Seperti apa menjelaskannya? Saya tidak bertanya tentang al-jamaahnya. Saya sudah cari tahu tentang al-jamaahnya. Tapi yang saya tanya, kenapa itu bertentangan? Apa maksudnya? Yang 72 golongan ini datanya mana? Muslim apa? Yang 72 golongan yang tidak masuk surga ini datanya mana? Itu loh. Saya tidak tanya al-jamaahnya. Silakan Pak Ustadz Yusuf PI tanggapi, dan kalau bisa jangan lupa pertanyaannya Pak ya. Jadi saya kan enggak menjawab apapun karena nggak ada pertanyaan ya. Itu. Silakan Pak Ustadz Yusuf PI, jangan lupa pertanyaannya. Baik, oke. Teman-teman, mari kita baca dulu ya. Sambil waktunya muncul, oke. Nah, waktunya udah muncul. Teman-teman, ini sebenarnya cara memahami terjemahannya aja mudah kali gitu ya. Tidaklah berzina. Ya, jadi orang itu tidak akan berzina kalau orang yang berzina itu dalam keadaan beriman. Kalau dia punya iman gak bakalan dia berzina. Mudah kali gitu loh cara memahaminya. Kok susah banget gitu ya. Kalau dia punya iman ya, dia tidak akan berzina. Kalau dia tidak punya iman ya, silahkan kau hidup suka-suka. Ya gitu. Mudah kali nih, tidaklah berzina ya. Orang yang berzina ya, ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Jadi kalau dia punya iman kagak bakalan berzina, kecuali dia kagak beriman. Ya, silahkan kau suka-suka gitu ya. Mau berzina puluhan kali pun kalau kau kagak beriman. Mudah kali gitu loh cara membacanya. Heran saya, mau dipelintir kayak gimana itu kosakata. Terus berkaitan tentang masalah, katanya ya tidak ada satupun ya orang yang syirik itu diampuni Allah, yang saya sampaikan tadi ya. Lalu Bang Oki bawa, apakah semua akan masuk surga? Meskipun dia berzina dan mencuri. Ya, Bang Oki, Anda tahu nggak itu hadis apa? Itu hadis adalah perbandingan dosa. Oke? Dosa syirik Allah tidak akan mengampuni. Tapi kalau zina dan mencuri itu masih diampuni. Itu adalah hadis perbandingan dosa. Jadi Bang Oki, lebih baik Anda mencuri daripada menyembah manusia. Itu maksud hadisnya. Karena apa? Kalau Anda mencuri, dosanya masih diampuni Allah. Tapi kalau Anda sudah menyembah manusia, itu kekal dalam neraka. Itu maksud hadisnya. Ya, yang penting dia tidak syirik kepada Allah ya. Meskipun apakah dia mencuri dan berzina akan tetap masuk surga, tetap dia kena hukuman. Ya, tetap dia kena dosa. Tapi hukumannya tidak kekal, dosanya bisa diampuni. Coba yang nyembah tiang listrik, yang nyembah manusia, yang menyekutukan Allah, nggak bakalan diampuni. Jadi itu hadis perbandingan dosa syirik dengan dosa mencuri. Dosa syirik, dosa menyembah manusia lebih besar daripada mencuri. Ya, itu maksudnya hadisnya. Ya.
Jadi Bang Oki, berhentilah nyembah manusia. Lebih baik, yuk kita sama saya ngerampok aja kita ya, itu lebih bagus. Itu maksudnya. Tapi tidak ada yang membenarkan perzinahan, tidak ada yang membenarkan pencurian. Al-Isra 32 sudah saya tampilkan. Wala taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina. Terus Al-Maidah 38, wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma. Kalau mencuri antara laki-laki dan perempuan, maka potonglah kedua tangannya. Tidak ada membenarkan maksiat, tapi itu adalah hadis perbandingan saja, perbandingan besaran dosa. Jadi, bandingan besaran dosa ya, itu sangat besar dosa menyembah manusia, dosa syirik daripada dosa mencuri. Ya, jadi kayak gitu. Itu hadisnya. Berkaitan jawaban Anda. Ya, jawaban Anda tentang masalah yang saya tampilkan tadi. Bang Oki, gini, tadi saya bawa kisah para rasul 3, nomor 13 Anda baca, Yesus itu hamba. Lalu Anda bawa Roma nomor 10, Yesus itu Tuhan. Ini sama-sama kata Paulus. Ini Anda ditepu-tepu Paulus atau dikibulin Paulus gitu. Gimana mau selamat kayak gitu? Yesus itu Tuhan atau hamba? Kata Paulus di kisah para rasul dia hamba. Lalu kata Paulus di Roma katanya dia Tuhan. Ini ajaran apa ini? Coba kau tanggapi dah ya kayak gitu. Gimana? Aduh, mekanik seperti itu. Lagi pula tidak ada Yesus mengatakan sembahlah aku kau akan selamat. Menjamin Kristen kagak ada. Percaya sebagai apa? Yesus itu sebagai utusan, sebagai hamba Tuhan. Coba Anda buka di dalam Matius 12 nomor 15. Perikopnya hamba Tuhan. Jadi kalau Anda ya ingin meraih hidup yang kekal, maka Anda percaya Yesus sebagai hamba, bukan Tuhan. Gimana tuh? Saya minta tanggapannya tentang Paulus yang pelin-pelan kitabnya adu mekanik. Gimana mau selamat? Kan gitu, silakan. Oke, teman-teman kita tanggapi dulu ya yang menjadi pertanyaan Pak Ustadz Yusufai tentang kata hamba di dalam kisah para rasul 3 ayat yang ke-13. Sebentar ya teman-temannya, kita bukakan datanya. Sebentar kita buka dulu ya, kita bacakan ya. Kisah para rasul 3 ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Itu perikopnya khotbah Petrus di Serambi Solo. Gimana di situ perikopnya hamba tadi? Mana? Nah, jadi hamba di dalam kisah para rasul 3 ayat yang ke-13, kenapa Tuhan Yesus disebut sebagai hamba? Itu menekankan peran Tuhan Yesus sebagai pelayan yang menderita dan mati untuk menebus kita sebagai orang yang berdosa. Maka Tuhan Yesus disebut hamba di dalam kisah para rasul 3 ayat yang ke-13. Bisa dilihat di dalam Yesaya 52 ayat yang ke-13. Saya bukakan datanya. Yesaya 52 ayat yang ke-13. Yesaya 52 ayat 13. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung, dimuliakan, hamba Tuhan yang menderita. Nah, kenapa di dalam kisah para rasul 3 ayat yang ke-13 Tuhan Yesus disebut sebagai hamba? Itu loh. Kita harus cari tahu konteksnya sedang berbicara tentang apa. Bukan berarti karena ada kata hamba, loh di sini Tuhan Yesus itu cuma sebagai hamba. Loh benar, Tuhan Yesus itu sebagai hamba yang menderita dan mati untuk menebus kita sebagai orang yang berdosa. Di dalam 1 Korintus 6 ayat ke-20, Tuhan Yesus menebus kita dengan darahnya yang mahal. Gitu ya. Nah, terus saya tanggapi dulu ya. Saya tanggapi dulu. Hadis Bukhari 1161, di mana kalau di situ perbandingan, datanya mana? Tunjukkan data. Saya jawab pakai data dari tadi. Kisah para Rasul 3 ayat 13, Yesaya 52 ayat 3. Saya jawab pakai data. Datanya mana? Datanya mana? Ya, saya minta data. Datanya mana? Tertulis di mana? Kalau memang
Sahih Bukhari 1161 di situ bukan seperti yang tertulis, tapi itu berbicara tentang perbandingan. Ya, saya minta datanya. Nah, terus Pak Ustadz tuh membantah yang tertulis itu loh, yang saya bingung ya. Bahkan dia bilang tadi gampang loh, memang gampang mengartikannya sebenarnya ketika kita mengartikannya dengan jujur. Oke, tidaklah berzina orang yang berzina ketika dia berzina dalam keadaan beriman. Baca selanjutnya, dan tidaklah mencuri orang yang mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Nah, ketika dia melakukan dalam keadaan beriman, ya tidaklah mencuri dia, walaupun dia mencuri. Itu dibaca benar-benar. Tidaklah mencuri orang yang mencurinya, jangan dilupakan. Tidaklah mencuri orang yang mencuri ketika dia mencuri dalam keadaan beriman. Itu loh yang tertulis dibantah. Tidaklah ia mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Jangan dibantah yang tertulis, Pak Ustadz. Lihat loh judulnya, hukum hudud pidana. Itu berbicara tentang hukum. Dan saya bilang, Pak Ustadz membantah yang tertulis, teman-teman. Jangan lupa, 72 tadi mana datanya? Kok enggak dijawab? Ketika Pak Ustadz bilang, semua akan masuk surga. Cuma satu golongan yang akan masuk surga. Golongan al-jamaah. Sebentar ya, ada verifikasi sebentar. Nah, kenapa tidak ditanggapi yang 72 golongan tadi, Pak Ustadz? Mana datanya? Datanya mana? Tolonglah. Bicara pakai data lah. Datanya mana yang 72 golongan yang saya minta tadi? Silakan. Ya, Pak Ustadz ya. Saya minta, seperti saya menjawab Pak Ustadz, saya jawab pakai data, saya bacakan ayatnya. Saya bukakan, Yesaya 52 ayat yang ketiga. Kenapa Tuhan Yesus itu di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-13 itu disebut sebagai hamba? Kan saya jawab pakai data. Nah, saya minta jawab pakai data juga. Ya, Pak Ustadz ya. Teman-teman Kristen, ayolah kencengin tap-tap layarnya teman-teman. 2,3 mata memandang, kencengin tap-tap layar. Oke. Teman-teman semuanya, Bang Oki sendiri ya yang baca. Tidaklah berzina kalau dia beriman, maka dia tidak berzina. Kan kayak gitu. Mudah kali, dia sendiri yang baca kok susah memahaminya ya. Tidaklah berzina kalau yang berzina dalam keadaan beriman. Kan gitu. Jadi kalau yang tidak punya iman, silahkan kau puas-puas berzina. Gitu maksudnya. Tapi kalau dia beriman, dia tidak akan berzina. Tidaklah dia berzina gitu. Kalau dia beriman. Mudah kali gitu cara memahaminya kayak gimana sih Bang Oki ini ya. Padahal enak di situ ya, bacaannya udah jelas banget gitu. Saya bukan membantah yang tertulis, tapi Anda yang kagak bisa paham gitu, kagak memahami bacaannya. Terus begini Bang Oki ya, perbandingan dosa kata Anda nih ya, ini dalilnya yang Anda bawa kan. Saya bukakan aja di ini ya, dari hadis Tazkiyah ya. Nih. Ya. Telah menceritakan kepada kami Musa, langsung aja ya. Nah, langsung ya. Baru saja datang kepadaku utusan dari Robku ya, mengabarkan kepadaku, atau ya beliau bersabda, telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang mati ya dari umatku sedang ia tidak menyekutukan Allah ya dengan suatu apapun, maka ia pasti masuk surga. Aku tanyakan, sekalipun dia berzina atau mencuri? Beliau menjawab, ya sekalipun dia berzina atau mencuri. Di sini jelas ya perbandingan, Nabi menanyakan perbandingan dosa syirik ya. Dia perbandingan dosa syirik dengan dosa zina dan mencuri gitu. Hadis perbandingannya itu ya hadis yang kau bawa gitu Bang. Ini adalah ketika Nabi menanyakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ya semua umat Islam apakah masuk surga? Kata malaikat Jibril, yang penting dia tidak menyekutukan Allah. Kata Nabi ditanya pula kepada malaikat Jibril, gimana kalau dia berzina, kalau dia mencuri, apakah tetap masuk surga? Iya, kata malaikat Jibril, tetap.
Tapi ingat, tidak ada yang membenarkan zina dan mencuri. Karena ada larangannya. Quran surah Al-Isra larangan berzina. Quran surah Al-Maidah larangan mencuri. Jadi, maksud hadis ini adalah lebih baik kau mencuri, ya bukan lebih baik sih, ya lebih mending gitu ya. Tidak ada membenarkan apa ya bahasanya, diksinya yang betul ya teman-teman. Ya, diksi yang betul apa gitu. Bukan lebih baik sih. Apa? Perbandingannya gitu. Ya, lebih mending ya kamu berzina dan mencuri daripada kamu menyembah manusia. Itu maksud hadisnya. Kalau menyembah manusia artinya menyekutukan Allah ya. Kalau menyembah manusia menyekutukan Allah, daripada kau menyembah manusia ya, lebih baik kau mencuri, ada untungnya ya. Gitu. Bukan lebih baik juga sih, diksi apa yang harus saya pakai ya, bukan lebih baik gitu bahasanya. 72 tadi saya udah jelaskan ya. Al-jamaah adalah golongan yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, itu yang selamat. Di luar itu golongan apapun namanya kagak selamat. Udah dijawab berkali-kali, katanya nggak jawab. Kayak gimana ya? Jadi kalau kau memahami hadis itu, tanyakan gitu. Ini hadis apa sih benarnya? Jadi Bang Oki, mari ya jangan kita menyembah manusia. Lebih baik ya kita gini aja, ke toko emas gitu ya. Nanti saya pura-pura beli, Bang Oki ya ambil satu emasnya, itu lebih baik daripada kita nyembah manusia. Itu maksud hadisnya. Itu ya maksudnya. Jadi begini Bang Oki ya, saya mau tanggapi Kristennya cuma waktunya nggak cukup. Saya mau bertanya dulu ya. Ada dua pertanyaan ya, dua pertanyaan. Selain Anda jabarkan tadi, saya sebenarnya ada bantahan. Cuma saya tambah dulu dengan pertanyaan ya. Di mana dikatakan Yesus mengikuti tulisan Paulus atau mengikuti Paulus akan masuk surga? Gimana? Oke? Kata Yesus di mana? Kalau mengikuti Paulus ya, mengikuti Paulus terus taat kepada Paulus, Kristen akan masuk surga. Itu di mana kata Yesus kayak gitu? Di mana perintah Yesus mengikuti Paulus agar Kristen masuk surga? Coba carikan dulu itu dalil ya. Itu dulu dah saya tanya ya. Kenapa Anda bawa terus kitab Paulus gitu? Coba ada nggak perintah Yesus untuk mengikuti Paulus dengan kitabnya? Ya silakan. Oke. Ya mungkin teman-teman ya, kita harus paham ya teman-teman ya. Ketika orang terpepet maka pertanyaannya udah mulai aneh. Di mana tertulis kalau mengikuti Paulus itu diselamatkan? Lah memang saya ada bilang kalau Paulus itu menyelamatkan di dalam iman kami. Gimana? Saya membawakan tulisan Rasul Paulus, lah karena itu memang tertulis di dalam Alkitab. Sejak kapan saya bilang kalau kamu mau selamat maka kamu harus mengikuti apa yang tertulis oleh Rasul Paulus. Tapi kita pahami teman-teman, ketika sudah mulai terpepet akan ada pertanyaan nyeleneh. Dari awal narasi saya sampai detik ini, saya tidak pernah bilang kalau keselamatan itu jalannya mengikuti Rasul Paulus, tulisan Rasul Paulus. Ya. Kenapa saya bawa tulisan yang dituliskan oleh Rasul Paulus? Karena itu tertulis di dalam Alkitab. Kita berdiskusi. Data saya Alkitab. Kan saya bilang kalau sudah kepepet, oh itu kan tulisan Paulus. Oh itu kan perjanjian baru. Oh itu kan kitab Yahudi. Udah di situ aja. Makanya kita tuh nggak akan pernah bisa ini teman-teman. Karena kalau sudah menjawab di pepetnya itu kan tulisan Paulus, ya kan? Apa saya harus sebutkan nanti ketika Pak Ustadz menjawab? Itu tulisan siapa dulu? Kita harus cross check dulu tulisan siapa gitu. Kan tidak, ya kan? Mulai nyeleneh pertanyaannya teman-teman. Tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa teman-teman. Ya, Pak Ustadz. Diskusi perjanjian kita data by data. Dua pertanyaan saya tidak ada data.
cuman menafsirkan yang tertulis. Sumbernya dari saya. Ketika Pak Ustadz tanya Kisah Para Rasul 3 ayat ke-13, saya sebutkan datanya. Mana Al-Jamaah? Yang saya butuh data, bukan jawaban. Wah, di luar yang satu ini akan masuk ke dalam neraka. Kalau enak kali. Datanya mana? Ayo kita bicara pakai data lah. Ya kan? Masa jawabannya seperti itu? Di luar yang Al-Jamaah ini pokoknya akan masuk neraka. Oh, gampang diskusi seperti itu ya teman-teman ya. Gampang sekali kalau diskusi model seperti itu. Nah, saya mau tanya lagi dengan Pak Ustadz Yusuf. Ini narasi Pak Ustadz di awal yang saya catat. Kalau Nabi Muhammad itu menjamin hidup yang kekal. Ya. Nabi Muhammad itu menjamin hidup yang kekal. Datanya mana? Tertulis di mana? Tertulis di mana kalau Nabi Muhammad itu menjamin hidup yang kekal? Tertulis letter lex. Seperti yang saya sebutkan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Letter lex tertulis. Saya tanya, ketika Pak Ustadz bernarasi Nabi Muhammad menjamin hidup yang kekal, ini saya catat tulisannya. Datanya di mana? Itu yang pertama. Dan yang kedua, Nabi Muhammad sekarang ada di mana? Datanya mana? Ya, dua pertanyaan saya. Tolong sebutkan nanti, luangkan waktu Pak Ustadz sedikit menjawab Al-Jamaah itu pakai data ya. Datanya di mana Nabi Muhammad menjamin hidup yang kekal? Tertulis letter lex seperti yang Pak Ustadz minta dengan saya. Ya, tertulis letter lex. Yang kedua, Nabi Muhammad sekarang ada di mana? Jawab pakai data. Ya, buat teman-teman Kristen terima kasih banyak. Kencengin teman-teman tap-tap layarnya. Ya, kencengin tap-tap layarnya supaya room kita semakin kuat, supaya room kita tidak gampang ditombak. Nah, jadi untuk pertanyaan Rasul Paulus saya tidak menjawab karena apa? Saya tidak pernah bilang kalau Rasul Paulus itu menjamin keselamatan. Bukan pasti jawab. Ya, saya membawakan tulisan Rasul Paulus karena itu data kami, itu tertulis di dalam Alkitab kami, ada di dalam Alkitab kami. Jadi saya bawakan datanya. Tapi narasi saya tidak pernah bilang kalau kamu mau selamat, kamu harus mengikuti apa yang tertulis oleh Rasul Paulus. Oh tidak. Enggak ya, enggak seperti itu ya teman-teman ya. Ya Pak Ustadz tolong jawab pakai data Pak Ustadz, di mana Nabi Muhammad menjamin keselamatan? Yang kedua, Nabi Muhammad sekarang berada di mana? Teman-teman Kristen dikencengin lagi teman-teman tap-tap layarnya. Tembusin 400 kayu boleh.